Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oh, lebih semangat lagi salamnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Baik, terima kasih. Mari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta Olivia untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru, teman-teman. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Olivia. Iya, Bapak. Baik. Ini hari ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir Yang semua? tidak hadir. Pak. Yang tidak hadir. Pak. Iya, baik. Semuanya hadir. Jadi tidak ada masalah supaya sebentar apa yang akan kita belajar nanti semua bisa mendapat materinya. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti Pak Guru yang pimpin, baru kita semua menyanyi. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Baik. Dari Sabang sampai Merauke. Jika menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Kesempatan berikutnya Pak Guru berikan kepada kalian semua untuk numerasi. Pagi ini kita menghafal perkalian yang belum kalian pahami. Jadi silakan buka tabel perkalian masing-masing. Menghafal lagi perkalian yang belum terlalu kalian hafal. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke. Kalau semua sudah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan. Bapak mau tahu, apakah kalian masih ingat materi tentang perbandingan itu atau belum? Sekarang siapa yang bisa jawab soal berikut ini? Umur Yanti berbanding umur Mary adalah 3 berbanding 2. Jika umur Yanti 12 tahun, berapa umur Mary? Pak, lupa, Pak. Tidak tulis di papan tulis. Kita lupa, Pak. Baik, kalau belum, nanti Pak Guru kerjakan di papan tulis. Ya, jadi umur Yanti berbanding umur Mary 3 berbanding 2. Jadi untuk umur Yanti 12 tahun, umur Mary itu kita cara menghitungnya 2/3 dikali dengan 12. Maka kita dapatkan umurnya 8 tahun. Oke. Selanjutnya,
selagi di kelas 4, kalian semua sudah belajar tentang unsur-unsur daripada peta. Salah satunya adalah skala. Siapa yang masih ingat apa itu skala? Ada yang masih ingat skala? Skala itu jarak, Pak. Apa itu skala, Pak Daniel? Perbandingan Pak skala itu kayaknya. Iya, baik. Jadi skala itu adalah perbandingan jarak pada peta atau dena atau gambar dengan jarak sebenarnya. Jadi perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Oke, baik. Untuk itu, ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah skala pada dena. Oke, skala. Kita belajar tentang skala. Skala pada dena. Jadi skala itu bisa digunakan pada dena atau pada peta atau pada gambar. Yang kita mau belajar hari ini tentang skala pada dena, dan setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan bisa, atau tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama kita dapat menjelaskan arti dari skala pada dena dengan tepat. Yang berikut, kita harus bisa menghitung skala pada dena dengan benar. Selanjutnya kita harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan skala pada dena, dan kita juga harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada dena. Dan yang terakhir, kita semua diharapkan mampu untuk membuat sebuah dena menggunakan skala. Oke, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang ada ini, kita bisa lihat contoh seperti apa yang Pak Guru tampilkan. Baik. Ini ada gambar skala. Gambar dena, di dalamnya ada skala. Ini ada dena sebuah rumah. Di sini ada skala, dituliskan di sini skala 1:100. Kita tahu bahwa skala pada dena itu adalah perbandingan antara ukuran pada dena dengan ukuran sebenarnya. Ada yang bisa mengulanginya? Anak-anak, ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Dita. Skala pada dena adalah perbandingan antara ukuran pada dena dengan ukuran sebenarnya. Iya, benar sekali. Jadi, skala pada dena itu adalah perbandingan ukuran pada dena dengan ukuran sebenarnya. Jadi di sini ada dituliskan skalanya 1:100. 1:100 itu artinya ukuran 1 cm pada dena sama dengan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Pak Guru ulangi lagi, skala 1:100 itu artinya ukuran 1 cm pada dena sama dengan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Yang berikut, pada skala ini kita akan belajar tentang 3 hal penting. Belajar tentang skala ini kita akan belajar tentang 3 unsur penting yang ada di dalamnya, yaitu ukuran pada peta, pada dena, skala, dan ukuran sebenarnya. Atau di sini ditampilkan jarak pada peta, jarak pada skala, dan jarak sebenarnya. Di sini Pak Guru menampilkan segitiga ini dinamakan dengan segitiga emas. Emas. Jadi ini segitiga yang sangat bernilai. Di sini ada JP, itu jarak pada peta, karena di sini kita belajar tentang dena, maka JP itu diganti dengan
P itu diganti dengan D karena kita belajar tentang jarak pada dena. Oke. Jarak pada dena, unsur yang kedua itu ada skala dan unsur yang ketiga itu adalah jarak sebenarnya. Di sini ada tanda, ada bagi, perhatikan baik-baik, ada bagi dan ada kali. Jadi operasi hitungnya untuk mencari jarak pada dena atau jarak pada peta ini, kita lihat tandanya di sini adalah kali. Jadi jarak pada dena itu kita hitung dengan cara mengalihkan skala dengan jarak sebenarnya. Skala dengan jarak sebenarnya. Untuk mencari skala, kita bagikan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak skala itu sama dengan jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Dan yang ketiga, untuk mencari jarak sebenarnya, ini kita bagikan jarak pada peta dengan jarak pada dena dengan skala. Oke. Apakah kalian semua bisa paham? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apakah bisa paham? Bisa, Jadi, Pak. Bisa. untuk mempelajari tentang hal ini, kalian bisa menggunakan segitiga emas ini untuk mencari unsur-unsur daripada skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada dena. Dengan rumus yang ada ini. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan video tentang cara menghitung atau mencari skala atau jarak sebenarnya atau jarak pada dena. Oleh karena itu, perhatikan dan simak video ini baik-baik, karena setelah menyimak video, kalian akan diberikan tugas. Maka selanjutnya, silakan menyimak video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajar bersama guru. Oke, gimana? Udah siap belajar hari ini? Hari ini kita belajar menghitung skala pada peta atau dena. Tujuan pembelajaran kita dengan kegiatan menyimak video dan berdiskusi melalui Google Meet, siswa dapat pada peta atau dena. Dengan kegiatan penugasan produk bersama orang tua, siswa dapat desain peta rumahnya menggunakan skala. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Rumah rumahku. Pak Darmawan akan membuat rumah. Ia meminta pendapat anaknya Anis. Nak, rumah apa yang kau inginkan? Aku ingin membuat rumah yang cantik ya. Oke, hal pertama yang harus dilakukan, kita harus membuat rancangan di mana letak kamar, letak ruang tamu, dapur, dan sebagainya. Mari kita analisis. Ukuran sebenarnya rumah yang akan dibangun Pak Darmawan adalah sebagai berikut. Lebar 10 meter, sedangkan ukuran panjang 8 meter. Kemudian, jika digambarkan melalui dena sebagai berikut. Ukuran lebar pada dena adalah 5 cm, sedangkan panjang pada dena 4 cm. Dari data tersebut dapat kita tuangkan dalam tabel berikut ini.
Berikut ini adalah dimensi panjang dan lebar. Dan panjang sebenarnya adalah 10 meter. Jika dijadikan sentimeter menjadi 1000 meter. Sedangkan ukuran panjang pada denah adalah 5 cm. Dan lebar sebenarnya adalah 8 meter. Atau jika dijadikan sentimeter yaitu 800 cm. Sedangkan ukuran lebar pada denah adalah 4 cm. Hubungan lebar denah dengan lebar sebenarnya adalah 5/1000 yang dikalikan menjadi 1/200. Bandingkan panjang denah dan panjang sebenarnya yaitu 1/200. Perbandingan jarak pada denah atau gambar atau peta dengan jarak sebenarnya dinamakan skala atau dapat dituliskan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada gambar atau denah atau peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Tentang skala sama dengan membandingkan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya dalam bentuk paling sederhana. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala pada gambar tersebut. Baik, saya sudah selesai menonton. Apa yang ada kamu? Apa yang bisa kamu temukan di dalam video tersebut? Cara hitung skala, Pak. Menghitung skala, Bapak. Iya, apa Jadi itu di dalam skala, Pak? video tersebut kita diajarkan untuk bagaimana cara kita menghitung skala dengan baik. Jadi kita sudah dapatkan di situ skala itu adalah perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya. Dengan rumus untuk mencari skala, mencari jarak pada denah dan mencari jarak sebenarnya. Oke, dari video yang ada sekarang, setelah menonton video, sekarang kalian akan Pak Guru bagikan ke dalam 5 kelompok. Ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Silakan menghitung dari secara berurutan dari depan 1 sampai dengan 5. Menghitung mulai. Oke, baik. Sudah. Jadi yang menyebut angka yang sama, misalnya angka 1. Jadi dari yang semua kamu ini yang menyebut angka 1, mereka itu akan membentuk satu kelompok. Dan selanjutnya sampai dengan yang menyebut angka 5, artinya itu menjadi kelompok yang kelima. Oke, baik, sekarang Pak Guru akan membagikan tugas lembaran kerja untuk kalian selesaikan dalam bentuk kelompok. Oke, baik, jadi silakan kerja. Di sini ada 5 soal. Pak Guru kasih kesempatan dari 5 soal ini 15 menit. Atau berapa menit? 15 menit cukup, Pak. 15 menit, satu nomor 3 menit. Oke, jadi silakan kerja. Oke, sambil kerja, sambil dengar apa yang Pak Guru omongin. Jadi kerjanya berdasarkan video yang sudah kalian nonton. Berdasarkan bahan ajar yang Pak Guru berikan,
atau mencari sumber-sumber lain seperti buku di dalam buku pelajaran, ataukah bisa mencari melalui internet untuk dapat menyelesaikan soal-soal tersebut. Tetapi tetap dalam diskusi kelompok dan Pak Guru mengharapkan semuanya tetap aktif. Karena semuanya itu akan dinilai oleh Pak Guru dan setelah selesai mengerjakan LKPD ini, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, sementara kelompok yang lainnya akan menanggapi. Oke, jadi silakan kerja sampai dengan selesai diskusi dengan serius. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak Pak. Guru. Pak, sudah. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang saya persilakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya, sementara kelompok yang lainnya diberikan kesempatan untuk menanggapi setelah kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Jawabannya sama dengan kelompok kami, Pak. Oke, ada dari kelompok yang lain? Jawabannya sama, Pak. Sama, Bapak. Sama. Sudah sama, Pak, Baik. jawabannya. Kalau jawabannya sama, kita harus melihatnya apakah jawaban itu benar atau tidak. Sama yang artinya benar atau jangan sampai salah. Jadi kita akan lihat baik-baik. Oke, ternyata jawaban dari kelompok 1 itu benar. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Bagaimana dengan hasil kerja kelompok 2? Sudah benar. Oke. Sekarang kelompok 2 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Silakan maju untuk presentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, bagaimana dengan hasil presentasi dari kelompok 5? Benar, Pak. Sudah benar. Benar, Pak. Baik, kalau sudah semuanya sudah maju untuk presentasi, maka sekarang kita lihat secara bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ada soal nomor 1, di situ disajikan ada 2 gambar. 1 gambar ukuran sebenarnya dan 1 ukuran pada denah. Ukuran sebenarnya panjangnya 32 meter, lebarnya 24 meter. Sementara pada denah, panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Maka untuk menyelesaikan ini, kita mencari skala. Kita disuruh untuk menentukan skala, maka tadi sudah dijelaskan bahwa rumus untuk mencari skala itu sama dengan ukuran pada denah bagi ukuran sebenarnya. Maka di sini 6, lebarnya 6, di sini lebarnya 24, maka 6 cm per 24 meter. Maka 24 meter ini kita akan kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. 1 cm sama dengan 100 cm. Maka 24 meter ini kita kalikan dengan 100, dapatnya 2400. 6 cm per 2400
itu kita dapatkan sama dengan 400. 1/400. Maka skala yang digunakan pada denah tersebut adalah 1/400. Demikian halnya juga dengan panjangnya juga 8/32 meter itu sama dengan 8/3200 sama dengan 1/400. Jadi skala yang digunakan untuk menggambar ini adalah 1/400. Selanjutnya nomor yang terakhir. Jarak sebenarnya ini kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada peta atau pada denah. Jarak sebenarnya kota Maumere ND adalah 140 km. Jika jarak kedua kota tersebut digambarkan pada sebuah denah dengan menggunakan skala 1/350, maka berapa sentimeter jarak kedua kota pada denah? Oke, jadi di sini kita mengerjakan sesuai dengan rumus yang kita sudah dapatkan tadi. Jarak pada denah itu sama dengan jarak sebenarnya dikali dengan skala. Jadi 140 km kita kalikan dengan 1/350.000. Maka kilometer kita bawakan ke sentimeter, itu kita kalikan dengan 100.000, maka dapatnya 14 juta sentimeter. 14 juta sentimeter kita kalikan dengan 1/350.000. Oke, maka kita dapatkan di situ adalah 7 cm. Oke, baik. Setelah mengerjakan semua ini, Pak Guru mau tahu di dalam hasil diskusi setiap kelompok, kelompok mana yang jawabannya benar semua? Adakah kelompok yang jawabannya benar semua? Kelompok 1, Pak. Saya, Pak. Kelompok saya juga, Pak, benar semua. Oke, baik. Kami. Banyak yang benar semua. Ada yang satu salah? Kelompoknya Pak Daniel, kelompoknya teman Daniel, Pak. Ada salah satu, mereka salah satu. Oh iya, baik. Kelompoknya Daniel masih Salah satu. satu salah. Oke, baik. Ini hasil kerja dalam bentuk kelompok dan kalian sudah mengerjakan dengan baik. Hanya satu kelompok saja yang masih salah satu nomor, mungkin kurang terlalu teliti. Maka mari kita memberikan aplaus untuk kelompok kita masing-masing dan untuk kita semua pada kesempatan ini. Oke. Baik, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, tidak perlu ribut ya. Langsung kembali ke tempat duduk masing-masing seperti awal kita masuk tadi. Silakan, lebih cepat lagi. Ya, baik. Duduk yang baik. Sekarang silakan ambil buku latihan kalian masing-masing. Siap? Ballpoint? Oke, Tidak, Pak. kita akan melakukan evaluasi. Pak Guru mau tahu apakah
kalian benar-benar mengerti atau hanya karena dalam bentuk kelompok ada yang dari satu kelompok yang 3 orang itu jangan sampai hanya 1 orang yang kerja, sementara yang lain itu duduk saja. Jadi untuk mengetahui kemampuan kamu masing-masing, Pak Guru akan melakukan evaluasi. Jadi silakan mencatat soal yang Pak Guru berikan ini dan mengerjakannya. Soal nomor 1, dengar baik-baik. Soalnya Pak Guru bacakan. Dicatat ya, jangan lupa dicatat. Karena Pak Guru hanya membacakannya 2 kali saja. Nomor 1. Pada sebuah denah bertuliskan skala 1 berbanding 2.500. Artinya adalah titik-titik. Pada sebuah denah bertuliskan skala 1 berbanding 2.500. Artinya adalah titik-titik. A. Ukuran 1 cm pada denah sama dengan 1 cm pada ukuran sebenarnya. B. Ukuran 1 cm pada denah sama dengan 2.500 cm pada ukuran sebenarnya. C. Ukuran 1 cm pada denah sama dengan 2.500 meter pada ukuran sebenarnya. D. 1 cm pada denah sama dengan 2.500 km pada ukuran sebenarnya. Sudah catat semua? Sudah, Pak. Oke, Pak. lanjut ke nomor 2. Nanti setelah ini Pak Guru kasih waktu untuk kamu mencari jawabannya. Nomor 2. Ini ada gambar. Perhatikan gambar baik-baik. Ada denah dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm. Ada berbanding ukuran sebenarnya, panjangnya 35 meter, lebarnya 21 meter. Berdasarkan gambar tersebut, skala yang digunakan untuk membandingkan kedua gambar adalah titik-titik. A 1 berbanding 7, B 1 berbanding 70, C 1 berbanding 700, D 1 berbanding 7000. Oke, baik, sudah? Sudah, Pak. Kita lanjut ke nomor 4. Franco menggambar jarak antara 2 tiang listrik pada denah 5 cm. Skala yang digunakan adalah 1 berbanding 1500. Oh, salah. Ini. Nomor yang keempat ada di sini. Greg ditugaskan oleh gurunya untuk mendesain denah gereja dengan menggunakan skala 1 berbanding 500. Dalam denah yang didesainnya, panjang dan lebar gereja tersebut ada 18 cm dan 14 cm. Panjang dan lebar gereja sebenarnya adalah A. 90 meter dan 70 meter, B. 45 meter dan 35 meter, C. 27 meter dan 21 meter, D. 9 meter dan 7 meter. Ini nomor yang terakhir. Perhatikan baik-baik nomor yang terakhir. Ya. Sudah selesai? Sudah catat? Sekarang Pak Guru kesempatan kamu. Pak, sudah selesai. Pak Guru kasih waktu. Karena ini pilihan ganda 10 menit saja. Silakan kerja. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Yang sudah selesai. Sudah, Pak. Saya, Pak, sudah. Ya, Dita langsung maju dan taruh pekerjaannya di atas mejanya Bapak Guru. Ya, Pak. Pak, Ibu Imelda dorong saya, Pak. Aduh. Hanya maju kumpul saja harus saling dorong. Semua dapat giliran untuk kumpul. Jadi tidak perlu pakai dorong-dorong ya. Sudah kumpul semua?
Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Semua pekerjaannya nanti Pak Guru periksa. Sekarang, Pak, 5 menit lagi kita istirahatkan, Pak. ya. Sekarang siap catat tugas rumahnya. Catat dulu tugas rumahnya. Ya, Pak. Sibuk dengan istirahat, hanya mau main saja. Tulis Sudah siap, Pak. tugas rumahnya. Lapar, Pak. Capek, Pak. Capek Tugas minum. rumahnya Pak, tadi pagi tidak makan. Tugas rumahnya, buatlah denah rumah kalian masing-masing dengan menggunakan skala. Sudah, Pak. Menggunakan skala, skalanya itu ditentukan sendiri. Di buku gambar boleh, Bapak. Pak. Itu lebih bagus lagi kalau di buku gambar. Ya, Yang sudah, penting Bapak. gambarkan dengan baik. Itu Ya, saja. Bapak. Tugasnya nanti, tugas itu dikumpulkan saat pembelajaran matematika berikutnya. Oke, baik. Setelah kita belajar pada hari ini, Pak Guru mau tahu bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini. Senang, Pak. Senang. Bahagia, Pak. Senang, Pak. Apakah kalian senang hanya karena ada video pada pembelajaran ini, nonton videonya, atau senang karena kalian... Senang karena Pak mengajar. Semuanya, Pak. Senang semuanya. Oke, baik. Nah, Karena kalian semua menyatakan bahwa kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau tahu apa yang kalian sudah belajar hari ini? Salah, Pak. belajar Belajar cari tentang apa? skala. Skala. Salah, Pak. Skala pada Skala, Pak. skala pada Dena. dena. Iya, baik. Skala pada dena. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita semua berdiri dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita tepuk PPK dulu. Pak Guru minta Pak Guru minta Dita memimpin kita dalam tepuk PPK ini. Oke, teman-teman, ayo kita sama-sama melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Nasionalis, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Gotong royong. integritas. Yes. Yes. Baik, terima kasih. Mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan meminta berkat dari Tuhan. Dalam doa, saya beri kesempatan kepada Indri untuk memimpin kita dalam doa. Ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk doanya, Indri. Silakan istirahat. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya, baik, Pak.